Shalom Alehem Bisem Hamasia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat 17 hingga ayat yang ke-20, firman Tuhan demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam pembacaan Alkitab kita, saya mengambil judul tentang ada orang menjadi sakit oleh karena perbuatan dosanya. Kita sebagai manusia, seringkali kita lalai di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu masalah, kita seringkali jauh dari hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami hidup yang enak, hidup yang senang, kita seringkali lupa akan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami masalah hidup yang begitu luar biasa, baru kita ingat Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 dikatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mengapa demikian? Karena manusia itu seringkali berbuat dosa. Dia lupa akan Tuhan. Ada kalanya karena dia menganggap bahwa dirinya itu lebih kuat, dia mengandalkan dirinya sendiri, sehingga seringkali dia jauh dari hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka karena kesalahan. Ketika dia melakukan hal yang jauh dari hadapan Tuhan, ketika dia mengalami hal kesulitan, dalam hal ini sakit, baru dia mulai ingat Tuhan. Ada saya punya teman, ketika hidupnya mewah, ketika dia mengalami zona kenyamanan, di dalam kehidupannya itu dia tidak mau beribadah, tidak mau menyumbang dalam hal-hal memberi bantuan sosial. Ada orang yang membutuhkan bantuan, dia tidak menghiraukan. Suatu ketika dia mengalami guncangan hidup karena terlalu banyak berpikir, terlalu lelah dalam bekerja. Akhirnya dia mengalami sakit. Ketika dia mengalami sakit, dia baru ingat Tuhan. Dia mulai menelpon salah satu hamba Tuhan agar supaya mendoakan dia, sehingga menurut dia lewat doa daripada hamba Tuhan, dia bisa diringankan beban pikirannya, dan dia mengharap agar supaya dia bisa sembuh dalam sakit yang ia derita. Nah, sehingga satu saat hamba Tuhan itu memberikan wejangan hikmat, membawakan firman, memberikan pengertian demi pengertian. Nah, tetapi dia hanya berpikir bahwa doa itu cuma sebagai simbol saja. Kalau orang berdoa, pasti dia berharap untuk mendapatkan kesembuhan, sedangkan dia itu hatinya itu jauh dari hadapan Tuhan. Akhirnya tidak begitu lama, karena sakitnya itu sudah lebih hari lebih parah, akhirnya dia mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup ini singkat. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen, kita harus membutuhkan iman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa
Hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan bermain-main. Hiduplah yang benar di mata Tuhan. Jadilah seorang yang taat setia kepada Tuhan. Di sini harga yang nantinya harus kita bayar bagi dosa kita ialah penderitaan. Oleh karena manusia menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan nasihat-nasihat, tidak menerima teguran Tuhan, membenci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan dibunuh dan dibinasakan oleh Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam kitab Amsal 1 ayat 24 sampai 32. Dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasanmu datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan pasti akan dijauhi oleh Tuhan. Karena Tuhan itu mencintai setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan mencintai setiap manusia yang datang kepadanya, sehingga manusia itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, kebebasan itu jangan kita salah gunakan. Kembali ke jalan Tuhan, karena semuanya ini, kehidupan kita ini tergantung kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan keselamatan lain. Di sini akibat perbuatan dosa kita, sehingga ketika kita sakit tidak mengalami kesembuhan Tuhan. Mengapa Tuhan? Setiap hari saya berdoa, kenapa Tuhan tidak mengalami kesembuhan? Tuhan Yesus, ketika saya berharap, rajin ke ibadah, rajin membangun hubungan denganmu, tetapi kenapa tidak sembuh-sembuh Tuhan? Hati-hati orang yang sudah mengenal akan Tuhan, karena firman itu bisa menjadi hakim atas kita, dan Roh Kudus itu bisa menyerang balik. Karena orang yang sudah mengenal firman, orang yang sudah mengenal firman harus hidup dengan firman itu. Karena apa dikatakan firman, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi firman itu harus menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan cuma baca firman tetapi kita tidak melakukan, percuma. Dalam Mazmur, kitab Mazmur 41 ayat 8 dikatakan, penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Itu karena dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti kalau sudah mengalami sakit baru kita ingat Tuhan. Akibat dosa daripada Adam dikatakan, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Coba kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat 12. Di dalam kitab Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang dimaksudkan ini adalah Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, sehingga kita turut masuk di dalam dosa itu. Karena dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga manusia jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di dalam kitab Matius 9 ayat 12 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi bukan juga orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di sini digambarkan bahwa sebagai orang yang percaya akan Tuhan, ternyata kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi di sini marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lari di hadapan Tuhan, karena cara satu-satunya memperbaiki kehidupan kita adalah bersandar kepada Tuhan. Kita buka di dalam kitab Lukas 12 ayat 29 sampai 31 dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Intinya, carilah Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Dia, sehingga ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan senantiasa akan menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kita. Tuhan menolong kita waktu kita sakit, ketika kita mengaku dosa kita. Jadi ketika kita mengalami sakit, kita harus mengaku segala dosa kita, kesalahan kita, agar supaya kita lepas daripada beban kehidupan kita, yaitu sakit penyakit. Mazmur 41 ayat 3-4 mengatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mengaku bahwa kita telah berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita mengaku segala dosa kesalahan kita, maka Tuhan akan menolong kita, dibebaskan dari segala penyakit. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Coba kita buka di dalam kitab Yakobus 5 ayat 15-16. Dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar adalah khasiat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Ketika kita senantiasa tergantung pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Oleh bilur-bilurnya, maka kita akan menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah orang Kristen yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita senantiasa berharap kepadanya, maka segala sesuatu Tuhan akan bukakan jalan bagi kita semua. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 dalam bahasa Yunaninya dikatakan, Temalion gar alon, Odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus, yang artinya, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua harus berdasarkan pada Yesus Kristus, karena Yesus itu adalah jalan kebenaran. Setiap orang
Karena jalan keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya ego emie hodos, kahe alateia kahe zoe, odes arketai proston patere eime emo. Artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, jalan satu-satunya bagi setiap manusia. Demikian renungan pendek ini. Semoga kita semua dalam lindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom aleichem bisem hamasia, Kristos anesti, alitos anesti.